Happy Monday pejuang. Selamat awal pekan. Udah cukup ya liburannya ya. Udah cukup nyantai-nyantainya. Sekarang waktunya untuk kembali membakar semangat biar terus on fire. Kalau semangatnya udah up, udah naik, enak aja gitu loh kalau mau ngelakuin sesuatu. Sama kayak saya, kalau pas lagi gak semangat, bawaannya males aja mau ngapa-ngapain. Nah kalau udah kayak begitu, itu tandanya harus segera mencari mood booster biar kita gak kejebak dalam kelesuan. Kebetulan Senin ini kita ada janji sama teman-teman Koperasi Saptawening yang katanya mau share ilmu tentang bagaimana sih cara mendirikan sebuah usaha yang benar-benar berawal dari nol, swadaya sendiri, dari A sampai Z, dan asli sama sekali nggak melibatkan investor. Tapi running, kok bisa? Hari gini loh, dimana semua itu butuh funding, butuh pendanaan, sulapan apa nggak pakai investor, usaha tetap jalan dan baik-baik aja? Terus resikonya gimana? Ya resiko mah resiko aja. Kata orang bijak, ambillah resiko. Kalau kita menang, kita bakal bahagia. Kalau kita kalah, kita bakal jadi orang bijaksana. Itu yang dipraktekin teman-teman Saptawening. Hasilnya, yuk kita cari mood booster bareng. Di Peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Saptawening ini sebenarnya koperasi yang didirikan oleh beberapa pemuda desa. Tujuannya menggerakkan ekonomi di daerah desa. Jadi kita ingin angka urbanisasi biar menurun. Oke, itu desa mana? Desa Bawang, Kecamatan Lado, Kabupaten Batang. Ada co-foundernya sendiri ada sekitar 13 orang. Sementara hanya itu anggota 13 orang dan kemudian ada yang di sini pemuda-pemuda desa lain yang ikut bekerja aja di Saptawening. Berarti kan tujuan kita mengurangi urbanisasi udah agak tercapai. Desa Bawang, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang tidak hanya dikenal memiliki hawa yang cenderung sejuk, tetapi juga pemandangan alam yang menakjubkan. Asiknya lagi, ada sekelompok anak muda yang tergabung dalam Koperasi Saptawening yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendirikan sebuah kafe. Ya, sebuah kafe bernuansa alam yang siap memanjakan mata dan perut. Salah satu rekomendasi destinasi yang hadir di wilayah ini yang tersaji dalam satu kemasan Green Destination bernama Saptawening. Oke, Saptawening tadi ada 13 orang yang mendirikan. Awalnya kita sekitar tahun 2018. Awalnya kita nggak niat bikin kedai kopi, kita mau niat bikin perkebunan kopi. Tapi saat kita mencoba udah babat alas, kita kan mau mendirikan perkebunan kopi di wilayah perhutani. Kita udah babat alas, kita udah nyoba menyemai benih. Tapi di situ kita memperoleh tantangan pertama yaitu dari hewan-hewan liar. Jadi rencana kami agak menemui kegagalan. Setelah itu kami belajar dari kegagalan pertama, kemudian kita inisiasi kedai kopi dulu. Nah, sekarang jadilah ini kedai kopi yang berarti mulai beroperasi dari 7 Juli 2019 sampai sekarang udah 2022, berarti udah sekitar 3 tahun. Areanya kalau yang tadi perkebunan yang awal masih sekitar sini, cuma beda agak masuk ke dalam karena perkebunan kan berarti lebih menjorok lagi ke dalam. Ya, yang pertama setelah kami lihat ternyata sebelum kami mendirikan perkebunan pun
tanaman kopi di daerah sini udah banyak, cuma masih belum dikoordinir, belum diolah secara baik, jadi harga kopinya masih ikut tengkulak, larinya ke pasar masih agak rendah, petaninya ya masih bingung menjualnya. Nah sekarang dengan adanya ini kedai, kemudian kami juga membuat pengolahan pasca panen, jadi petani-petani kopi di sekitar sini nanti akan dijual ke Saptawening, nanti diolah, nanti ada bagiannya sendiri pasca panen, kemudian nanti jadi ke kafe. Oke, itu konsep seperti itu sudah berjalan dari awal berdiri? Iya, sudah berjalan dari awal berdiri. Yang pertama, jadi mungkin pernah dengar di iklan-iklan di TV ada sumber air Sudekar. Nah itu sini alhamdulillah itu dekat dengan sumber air, ada di bawah sana. Jadi kita milih ini karena seperti pula filosofi kerajaan-kerajaan dulu biasanya kan tepi sungai lah, ini dekat dengan sumber air. Itu latar belakangnya cuma itu? Iya. Pemikiran lain? Yang utama itu, kemudian yang kedua karena kami melihat ini kan potensi utamanya ada wisata Curug Genting. Tapi waktu pas pembukaan ini pertama, jalan masih belum diaspal seperti sekarang, jalannya masih reot dan kita bertujuan untuk menghidupkan kembali Curug Genting. Jadi tempatnya di sini, kemudian letak posisi persisnya yaitu tadi karena kita melihat ada sumber air. Sumber air Sudeka. Iya, sumber air Sudeka. Walaupun baru buka beberapa waktu yang lalu, namun kafe hijau ini cukup mengundang minat pengunjung untuk datang. Bekerja sama dengan Dinas Perhutani, Kafe Saptawening menempati sebidang tanah di antara pepohonan pinus dan menyejukkan mata. Hawanya masih segar banget. Suasananya hening karena memang cukup jauh dari kebisingan lalu lintas. Dan itu menjadikan kafe ini menjadi tujuan ya untuk mereka yang ingin mencari ketenangan sembari menikmati kopi dan kudapan ringan. Oh, just leave me be the way I always want. Lahan ini statusnya berarti milik perhutani. Kemudian kami di sini bekerja sama dengan perhutani, ada sharing bulanan juga. Berarti kayak kita menyewa dari perhutani. Tantangan yang pertama ini, yang kami temukan pertama adalah tantangan denial dari pihak-pihak sekitar. Bahkan pertama dulu waktu kita mau membangun kedai ini, kami semua foundernya masih ingat, kita pesen bahan material dulu jalannya masih belum aspal kita pesen materialnya stop di sini. Nah itu supirnya itu bilang, loh kok mau buat kafe di sini, yang mau jajan siapa, monyet. Nah, itu contoh denial pertama. Makanya sekarang kalau ada customer rame kita bikin candaan aja, wah monyet-monyet pada datang. Itu contoh tantangan pertama, berarti kan denial dari sekitar dulu. Kemudian yang kedua tadinya yang utama juga ada listrik. Tadinya listrik nggak ada, berarti kita harus semuanya prosesnya manual. Jadi setelah itu kami tadi patungan lagi, alhamdulillah listrik udah ada. Mungkin tantangan yang lainnya sekarang ada lagi tadi posisi satelit, karena letaknya di desa kadang mapnya agak kurang presisi gitu. Karena kita di desa mapnya kadang orang kesini malah agak kesasar dulu, muter-muter. Yang pertama kami sudah membuat beberapa petunjuk arah di tempat-tempat strategis. Kemudian ini kami juga masih proses filming. Nanti kita membuat kayak short di YouTube atau reel di IG tentang mungkin cara kesini dari arah kota ataupun dari arah desa yang atas sana. Gitu. Berarti sudah teratasi. Insya Allah.
Oh baby be mine. Salah satu co-founder Saptawening, Anwar Fian, yang menemui kita menjelaskan panjang lebar bahwa Cafe Saptawening hadir dalam konsep destinasi back to nature yang menggabungkan menu-menu menarik dengan keindahan alam hijau. Kalau kafe menyuguhkan menu menarik mau udah biasa, tapi kalau ada keindahan yang bisa kita lihat di sekeliling kita, luar biasa. Hal ini cocok ya untuk generasi milenial. Dan gak ketinggalan juga nuansa cozy juga disajikan sebagai sebuah jawaban untuk berbagai kebutuhan keluarga. Oke, yang pertama tahapan kita adalah gathering friend tadi. Kita mengumpulkan teman-teman, kawan-kawan penduduk desa kami yang satu pemikiran, satu visi, satu misi buat mengurangi tadi arus urbanisasi sama meningkatkan ekonomi lokal. Kita mengumpulkan, kemudian setelah itu kita patungan juga fundraisingnya. Kita ingin supaya tempat kita yang bangun, kita memiliki kekuatan swasembada sendiri. Kita juga menolak beberapa investor, biar apapun yang terjadi ini ide kita. Ya, sampai hari ini kami masih tidak menerima investor. Kami inginnya swadaya karena di pikiran kami jika investor masuk nanti ada fund, jelas ada ideas juga. Kami masih ingin tetap dengan stay on our idea, kita tetap dengan ide-ide kami, jadi swasembada kita. Investor nggak boleh masuk dengan catatan apapun? Sementara belum boleh. Sementara belum boleh. Iya, pemerintah, alhamdulillah pemerintah sini, pemerintah desanya support, mengizinkan beberapa juga karena cita-cita kami kan mengembangkan desa kami. Beberapa ada semacam kita buat gathering, tukar pendapat antara pemuda-pemuda dan pemerintah di sini juga pernah dilaksanakan. Kemudian biasanya kami juga setiap setahun sekali ada selamatan lah bahasanya, mungkin di tempat lain ada ulang tahun, kami pakainya selamatan dengan beberapa menu-menu khas desa gitu, selamatan, kemudian diskusi. Gitu. Sering mengadakan seperti itu ya. Oke, yang utama kan kami karena ini judulnya kedai kopi, berarti ya jelas macam-macam kopi. Kemudian ada juga menu signaturenya sini ada kopi rempah ruah, itu kopi. Kemudian dengan ada rempah-rempah ruah pilihan khas Nusantara tentunya itu. Kemudian ada juga nanti namanya ada wedang ayu, wedang raja, wedang ratu. Nah, itu menu-menu kami yang nggak ada lah di tempat lain. Oke, ada cuma di sini. Iya. Ya? Rate-nya tentang harganya ada dari 5.000 sampai 20.000. Oke. Untuk Dari minuman 5.000 sampai 20.000. Oke, minuman yang nggak ada di tempat lain. Iya. Konsep yang kita tawarkan adalah kita kita bisa ngopi sambil healing di tempat yang sunyi, sejuk dan menenteramkan. Jadi harapan kami orang-orang yang biasanya kan dari sibuk bekerja, penat, bisa ke sini healing, kemudian menyantap minuman dan makanan kami, merasa lebih enakan, kemudian bisa beraktivitas lagi. Oke. Kita di sini juga bisa buat tempat priwet, foto priwet, ada masjid, musola. Ada nanti kalau foto priwet ada charge-nya khusus, kemudian kami kasih juga minuman sama makanan pilihan gratis. Berarti kita juga punya IG ya, Instagram, di situ juga udah kami arahkan tempat buat kesini. Nah nanti kedepannya kita mau buat web sendiri juga, nanti ada juga di YouTube yang masih dalam proses. Alhamdulillah animo masyarakat sangat baik, terbukti dengan tadinya kita baru bisa
tempatnya masih satu titik, satu spot, kemudian sekarang udah bisa dikembangkan menjadi spotnya lebih lebar. Nah, tempat-tempat buat bersantainya juga lebih banyak. Ya, biasanya momen seperti itu momen setelah Lebaran. Biasanya sawalan, kalau ini orang desa, seminggu waktu sawalan itu biasanya sini sangat ramai sekali. Bahkan ya itu dari sampai Semarang, Tegal, apa-apa bisa sampai sini. Untuk jam operasionalnya sendiri? Dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Itu sudah sampai malam ya? Iya, sampai malam. Baik. Tenda, Oke, iya. untuk nginep gitu? Iya, bisa di atas kami ini berarti karena ini satu tempat sama wisata, ada juga Curug Genting. Kemudian kalau mau bikin tenda, mau nginep, ada juga di atasnya ada camping ground-nya juga. Oke. Bisa nginep di situ, nanti bisa ngopinya di sini. Lumayan, Mbak. Selama berarti awal-awal pandemi itu kita juga sama seperti yang lain, kita juga sempat tutup hampir selama 3 bulan. Tapi tutupnya itu kami manfaatkan juga buat merenovasi beberapa titik. Kita manfaatkan jeda itu bukan buat terpuruk, tapi kita jeda buat introspeksi diri. Artinya selama 3 bulan itu walaupun tidak buka, tapi tetap introspeksi renov. renov. Dan itu praktis 3 bulan sama sekali nggak ada operasional sama sekali. No operational. Tidak ada pemasukan. No income Setelah juga. Itu baru buka. Setelah itu baru buka. Dan awal ketika baru pertama kali buka setelah Pandemi itu bagaimana? Alhamdulillah, karena mungkin sama psikologinya seperti orang-orang juga setelah pandemi itu udah mulai di rumah aja, udah mulai bosen. Kita buka, alhamdulillah animonya sangat tinggi. Sabta Wening itu kan dari bahasa Jawa ya, Sabta itu 7, Wening itu keheningan. Jadi ada 7 keheningan di sini. Jadi kalau mungkin customer yang ke sini nanti bisa temukan sendiri ada keheningan apa aja yang ada di sini. Cukup beragam fasilitas yang bisa kita jumpai di Sabta Wening, kafe yang menawarkan 7 keheningan. Sabta 7, Wening keheningan. Hening banget ya. Dan fasilitas yang cukup banyak peminatnya adalah sebagai lokasi photoshoot, seperti yang saya saksikan waktu itu. Dan uniknya, kafe Sabta Wening dalam perjalanannya berproses hingga saat ini sama sekali nggak tersentuh oleh campur tangan investor. Semuanya mereka lakukan sendiri, swadaya, baik itu dari hasil profit yang sudah mereka dapatkan maupun dari patungan. Alasannya mereka nggak ingin diatur-atur untuk sesuatu yang sebenarnya milik mereka. Mereka nggak ingin dikendalikan untuk sesuatu yang sebenarnya ada di bawah kendali mereka. Tanpa investor mereka bebas bereksperimen, berkreasi, menciptakan apapun yang ingin mereka ciptakan. Dan ya nggak bisa dipungkiri emang bahwa keberadaan investor itu kadang bisa menjadi alternatif yang paling tepat untuk mendongkrak aktivitas bisnis. Tapi ketika semuanya mampu berjalan sesuai dengan harapan, bahkan terkadang progresnya di luar dugaan, seberapa penting investor bukan sesuatu yang prioritas lagi. Berat? Ya, tapi sejauh ini mereka baik-baik saja. Yang pertama, kita tetap jadi diri kita sendiri. Dengan itu tadi kita masih menolak segala jenis investor. Kita masih pertahankan ciri khas kami yang itu back to nature tadi, tetap ngopi healing di tengah suasana damai di hutan. Setelah itu pelayanannya juga kami tingkatkan. Ada beberapa menu yang kita upgrade terus, dan beberapa penambahan fasilitas kayak nanti tempat-tempat duduk dan lain-lain. Semakin menuju ke arah lebih baik. Mungkin kita akan ada nanti ada acara-acara, beberapa acara, kemudian bikin customer yang lebih nyaman. Kita udah siapkan nanti
kayak ekspansi tempat, jadi tempatnya kami perlebar lagi biar customer bisa milih sendiri tempat-tempat yang mereka nyamani. Mungkin kita masih target yang itu masih sekitar 7 bulanan lagi, mungkin masih ada beberapa hal yang harus kita selesaikan dulu. Tadi fasilitas kita harus bangun dulu ya. Tadi seperti biasa karena kami swasembada, kami harus iuran lagi. Kami cari dana kolektif dari intern dulu. Kami sistemnya kayak koperasi, Pak. Nah, jadi kan awal-awal juga kami sebelum ada kafe kan koperasi Saptawening, jadi itu ya dari kita untuk kita koperasi. Kalau untuk karyawan sendiri? Karyawannya masih orang sekitar sini aja, semuanya anak muda, semua karyawannya anak muda. Jadi harapan kami kan tadi anak muda yang baru aja sekolah kan biasanya kadang lulus SD atau SMP udah langsung urbanisasi lah. Ini alhamdulillah kita udah menyerap beberapa anak muda biar mereka nggak urbanisasi, biar mereka ikut memajukan daerah sendiri. Terinspirasi dari alam, Saptawening juga hadir memadukan berbagai sajian yang dikurasi dengan baik untuk memuaskan selera bersantap. Dengan nuansa ini, pengunjung akan menemukan kehangatan rumah dalam pelayanannya yang akan membuat siapapun selalu ingin kembali. Sehingga nggak heran di momen-momen tertentu, kafe yang berlokasi nggak jauh dari wisata Curug Genting ini selalu dipadati pengunjung dari berbagai penjuru. Para pecinta kopi dapat menyesap segelas sajian kopi nikmat di bawah naungan rimbun pepohonan. Bahkan di setiap sudutnya dirancang untuk kenyamanan para tamu yang dapat bebas memilih duduk di spot favorit manapun untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarganya. Dan semuanya dibangun secara swadaya oleh teman-teman dari Koperasi Saptawening. Mungkin kalau orang berbisnis kan zaman sekarang semua ingin berbisnis. Nah, tapi setiap orang kan sebenarnya punya keterampilan atau spesifikasi individu yang unik. Jadi mungkin ada orang yang udah punya modal tapi bingung mau buat apa. Kemudian ada lagi orang yang udah punya pemikiran, ide-ide cemerlang tapi modalnya belum ada. Nah, mungkin tips dari kami berkumpullah. Nanti biasanya orang-orang yang satu pemikiran itu akan berkumpul lah. Itu berarti kalau kita masih bingung sendiri, mungkin ingat kata Bung Karno itu 10 pemuda akan mengguncang dunia. Berarti berkumpul, cari teman yang satu pemikiran, samakan visi misi, bangun sesuatu. Mungkin sekitar 50 sampai 100-an sekarang. Saat ini ya? Baik. Tadi itu berarti kumpulkan kawan yang satu visi, satu misi, kemudian harus jelas dulu kita maunya apa, caranya gimana, baru kita action. Yang jelas, yang utama kami membaca peluang, seperti judulnya ini, membaca peluang, membaca animo masyarakat. Kemudian kami tidak lupa introspeksi diri itu terus, membenahi diri sendiri selalu. Kalau Saptawening melihat kompetitor seperti apa? Kalau ada sesama kedai kopi buka, kita malah welcome. Jadi kalau bisa malah inginnya daerah sekitar sini, khususnya Belado itu kan udah terkenal banyak sekali kedai kopi, jadi biar bisa daerah Belado itu fokus tujuan kopi Jawa Tengah. Sentra ya? Sentra. Baik. Oke, kalau dalam waktu dekat kita masih sedang mencoba pengolahan sampah yang lebih friendly. Jadi kita udah pernah belajar nanti, jadi contoh dari sampah-sampah itu, sampah plastik bisa dijadikan oil, bisa dijadikan bahan bakar. Kemudian kita caranya nanti dan kita sharing sama warga sekitar sini, mana yang sampah organik, anorganik, dan lain-lain. Kita fokus ke pengolahan sampah. Oke.
Kalau dalam waktu dekat. target jangka panjang? Yaitu tadi target jangka panjang, ekonomi desa kuat, jadi urbanisasi bisa diminimalisir mungkin. Sudah, tapi kami masih itu tadi, swasembada kita upayakan agar ide-ide kita masih alami, jadi diri sendiri. Mungkin kan kalau orang bisnis dan lain-lain, gagal itu pasti. Tapi untuk bangkit dan berjuang lagi itu hanya privilege untuk orang-orang hebat. Selesai ngobrol dengan Mas Fian, pikiran jadi lebih terbuka, lebih fresh, lebih bersemangat. Dan pastinya yang paling penting, perut menjadi lebih hangat dan kenyang. Bener-bener mood booster. Semoga spirit, tekad yang luar biasa dan kesuksesan mereka bisa nular ke kita juga ya. Amin. Asal kita mau berusaha. Kalau nggak ada investor nggak apa-apa, usaha aja dulu. Patungan kayak apa kayak Sabtowening gitu loh. Ya, demikian peluang kita hari ini. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa. Yeah, it feels like it's been forever. It's been too long since we got back together.